Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Nasib TV. Obrolan seputaran orang-orang yang lagi pening dan juga lagi pusing. Tapi kali ini gua nggak ditemenin sama orang pusing. Gua ditemenin orang yang lagi bahagia lah. Karena kemarin habis dapat parcel ya. Parcel. Parcel juara 2. Dengan siapa, Dek? Dengan Liuta. Ini Liuta, guys. Juara 2 di Solosong Cafe Bento kemarin. Liuta itu kepanjangannya Lydia Ayutanya apa sih? Cynthia. Cynthia. Pikir gua ada marga apa gitu, tanya gitu kan ya, Huta Galung apa kan gitu. Kalau ketawa sih. Oke. Jadi perasaan Anda gimana kemarin setelah menjuarai kompetisi Solo Song di Cafe Bento itu? Senang banget apa senang sekali? Ya senang. Senang doang udah gitu aja. Iya. Tambahin dikit kek. Bersyukur. Emang dulunya nggak pernah juara? Dulunya sih ya juara aja. Juara aja. Juara ajanya juara berapa maksudnya? Kalau saya sih ya juara di hati kamu. Iya. Kok bisa di hati aku? Kamu pemirsa maksudnya. Lain gua guys, gua udah siap-siap tadi padahal. Gua udah siap-siap mau TF dana, gagal kan? Ya udah nggak apa-apa, jokes aja. Jadi pengalaman kamu dari kecil itu sukanya bawa lagu apa sih, kok bisa ini bener kayaknya memukau pemirsa dan penonton kemarin di kompetisi itu? Saya memang suka nyanyi ya dari kecil. Lalu sebenarnya sih kalau untuk lagu-lagu tuh saya suka lagu-lagu pop, lagu-lagu galau. Bukan berarti saya harus galau, tapi memang menurut saya ketika saya dengerin lagu galau itu kayak lebih deep aja gitu loh. Ketika ngedengerin lagu-lagu galau itu kayak lebih masuk aja, terus juga enak sih dibandingin dengan lagu-lagu yang teriak-teriak itu. Saya agak kurang ini ya, kurang serak. Itu kan pilihan masing-masing ya. Kalau saya tuh lebih suka lagu yang slow, yang sendu gitu sih. Yang sedih-sedih. Emang kenapa kok suka yang sedih-sedih? Lu sering diapain sama orang? Enggak, bukan. Itu tadi yang aku bilang bahwa buat kita mendengarkan lagu kan bukan berarti kita harus menjadi di lagu itu, tapi karena lagu itu lebih dalam ya, lebih dapat penghayatannya, lebih. Terus kayak kalau misalnya nyanyi itu kayak ya seneng aja gitu loh, liriknya ngena gitu sih. Juga ya. Karena aku kalau dengerin lagu itu nggak cuma dari sekedar musiknya, tapi dari liriknya juga gitu. Terjemahin lah ya tentang apa gitu. Nah, referensinya lagunya siapa, penyanyi siapa, atau band siapa tuh yang paling lo suka di Indonesia dan juga di luar negeri lah, dua-duanya? Kalau di Indonesia yang paling banget ya, itu aku Mahal Ini sih. Itu kayak dari intronya itu aku udah tau Mahal Ini nih gitu. Kayak hampir 90%-nya aku bukan Mylins ya, tapi aku suka sama karya-karyanya dia. Terus kan dia juga maksudnya secara attitude di bermusik juga bagus, nggak pernah ada gosip-gosip. Aku senang sih lumayan cukup ngikutin perjalanan hidup dia juga. Terus lagu-lagunya juga selalu booming, hampir seluruh booming ya. Terus kalau di luar negeri sih aku suka Ariana Grande sama Celine Dion lagu-lagunya. Lumayan berkelas lah. Tapi kan kemarin kamu cerita ngisi acara di Jakarta, itu wedding apa ulang tahun apa IO gitu? Enggak, itu aku perform. Perform peserta atau ini? Enggak, di invite. Jadi di Jakarta itu lebih senengnya kayak acara Fashion Week, terus kayak misalnya acara-acara pemilihan Model of Indonesia, pokoknya acara-acara fashion lah, lebih ke fashion. Dan mereka kan pasti selain menunjukkan catwalk dari para modelnya, ini kayak aku tuh nyanyi, modelnya sambil jalan. Terus ya kadang-kadang lagi mereka ganti baju, aku yang nyanyi gitu. Jadi kayak emang aku perform aja di acara-acara gitu sih. Oh, berarti lumayan banyak juga. Udah berapa bulan tuh ngejalanin itu? Ada setahunan lah ya? Ya ada. Aku
juga dulu vokalis band ya? Itu sih waktu SMA ya. Waktu SMA aku cukup pernah berada di band waktu itu, dan band itu sempat sebenarnya cukup singkat banget, tapi walaupun singkat itu karena waktu itu dibentuknya tuh kelas 12 SMA. Sebelum kita semua personilnya tuh kuliah. Nah, walaupun sesingkat itu tapi lumayan bikin ini juga ya, bikin kaget juga sih karena kita baru sekali keluar gitu ya, tapi kok menang gitu, kayak benar-benar minimal juara 3, juara 2 tuh pegang gitu loh, nggak tahu kenapa. Jadi kayak ya mungkin itu jalannya begitu ya, singkat tapi lebih juar gitu kan. Ada orang kan padahal menata itu agak susah ya, harus ketemu chemistry-nya, tapi ini kita kayak sekali ketemu tuh kayak misalnya dapet gitu antara satu dengan yang lain. Terus perform juga kayak misalnya acara-acara di Honda gitu-gitu sih. Berarti nasibnya bagus banget itu. Ini kan Nasib TV nih channel namanya ya. Biasanya di sini ngobrolin orang yang pening, pusing, apes juga, tapi kamu beruntung. Kebetulan beruntung guys. Kan hidup itu yang tahu sedihnya itu kan pribadi masing-masing, tapi kita harus menunjukkan rasa kebahagiaan. Biar apa? Bahagia itu menular untuk orang-orang yang lain gitu loh. Gitu ya. Mau dong ditularin bahagianya. Caranya gimana deh? Jangan lupa, caranya adalah harus selalu bersyukur. Karena ketika kita sudah bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan sekarang, maka itu adalah jalan untuk Tuhan memberikan lebih banyak lagi rezeki untuk kita. Begitu. Iya, udah kayak ini ya. Mama Dede. Lumayan dewasa lah berarti masukannya. Terus buat Cafe Bintu sendiri gimana? Harus diadain lagi nggak acara yang seperti kemarin atau ada perkembangan yang masukannya apa aja? Pasti ya, karena acara seperti ini kan acara yang positif untuk membangun kreativitas khususnya di bidang vokal ya, untuk melatih. Dan dari kegiatan ini juga pasti bisa lebih membangkitkan lagi semangat dari anak-anak muda khususnya. Nah, mungkin untuk sarannya adalah dipisah kali ya untuk juaranya. Kayak maksudnya tuh anak, bukan genrenya mungkin ya genre pop gitu misalnya, tapi kayak dipisah lebih ke kategorinya, misalnya kategori anak atau kategori remaja, dewasa gitu. Jadi karena kan karakter vokal itu kan bagus nih di anak, tapi ternyata kalau misalnya di compare dengan orang dewasa pasti beda jauh kan, kayak gitu loh. Ya sih ya, karena kemarin kan masih eksperimen aja, uji coba. Keren loh ya, dengan pertama kali diadakan oleh Bentuk Kopi dan kelihatan prepare. Maksudnya juga pesertanya juga banyak yang daftar, sampai dibikin 2 kali penyaringan kan, udah kayak minyak tuh ya kan. Nah, jadi benar-benar antusiasme dari warga Lampung sendiri juga sangat appreciate gitu buat hal-hal seperti ini. Nah, mudah-mudahan sih acara seperti ini nggak cuma diadain di Bentuk Kopi Lampung ya, tapi juga di seluruh cabang Bentuk Kopi lainnya sih, harapanku gitu. Siapa tahu kan aku nanti bisa daftar lagi yang ada di Jakarta gitu kan. Nah, aku daftar lagi jadi pesertanya gitu. Gak bosan tuh jadi peserta terus? Kan mau duitnya. Kalau sampai kalah emang nggak malu gitu? Loh, nggak apa-apa lah. Memberikan kesempatan untuk anak-anak muda yang lebih berprestasi. Ntar lu dongkol lagi kalau kalah. Gue Kegaringan ini ya. Soalnya banyak orang yang kalah dalam kompetisi itu kesel, malah nyalahin jurinya. Jurinya tukang parkir apa tukang ojek, masa jadi juri. Nah itu. Oh, mungkin boleh requestnya mungkin ya. Mungkin jurinya mungkin boleh nanti ya kan dibikin satu siapa gitu yang lagi viral nih, penyanyi yang lagi viral di Lampung. Contohnya siapa? Liuta gitu kan, boleh. Boleh gitu kan, atau enggak sih, kayak misalnya Andika Kangen Band atau siapa, atau dari band-band The Potters atau Hijau Daun atau siapapun itulah yang memang punya kontribusi yang namanya sudah melambung, sudah jauh, bisa jadiin salah satunya supaya semakin banyak yang daftar gitu. Ya gampang-gampang, susah sih kalau mau ngundang yang sudah viral atau orang sekali bermereka. Pertama kesibukan ya. Kedua
ya kita nggak mungkin istilahnya nggak nyesuain keadaan ekonomisnya gitu sih. Kecuali kalau emang sponsornya mudah-mudahan kalau ada yang ngedonasein gede ya buat seniman-seniman atau penyanyi yang mau nanti ikutan acara yang bakal diadain lagi. Ya siapa tahu aja bisa ngundang artisnya sebagai bintang juri ataupun bintang tamu. Oke deh. Bisa aja sih, tapi kayak waktunya jangan mendadak pertama itu. Jadi lebih matang persiapannya, misalnya berapa bulan sebelumnya gitu kan. Jadinya kita bisa cari antisipasi nih, kalau planning A nggak bisa, ada planning B, kayak gitu loh. Jadi banyak yang bisa, siapa tahu kan nggak cuman hanya dari juri aja, siapa tahu ada mau penampilan dari mana gitu kan. Bisa menjadi dukungan juga buat acara tersebut gitu. Oke deh, itu ya saran dan masukan. Kalau kritiknya ada lah ya. Ya itu tadi kritiknya. Jangan dong. Ntar lu ngeritik juri lagi. Terus lo juga kan, kamu juga kan ngajar anak-anak paduan suara ya? Enggak, bukan paduan suara. Apa tuh? Band. Iya sih, pendamping aja lah. Vokal. Jadi kegiatannya ini guys, Liuta ini ngajar vokal, ngajar BK, terus ngajar apa lagi? Nari ya? Enggak nari enggak. Kalau yang mau tahu Liuta, cari aja Instagramnya apa namanya? liu.chyn. Sama ada akun YouTube-nya kalau mau nonton punya dia. Ya akun YouTube-nya Liuta Official. Jangan lupa like and subscribe. Jangan nonton kalau nggak ada kuota, macet nanti soalnya. Boleh pakai wifi bento kopi. Yeah. Boleh ya, sambil ngopi sambil nonton saya boleh. Kalau mau nonton langsung datang ke Pekor ya. Saya jogging kalau di Pekor, bukan perform, jogging sore. Oke guys, thank you, gitu aja ya. Udah mau maghrib, mudah-mudahan Liuta juga bisa ngembangin karyanya. Amin. Bisa juara lagi, nambah, karena beliau pengen jadi peserta terus, nggak mau jadi bintang tamu. Oke, thank you, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.